enggak. Dulu zamannya Rasul belum ada sampo, belum ada sampo. Ya, tata caranya adalah membasuh seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Kemudian wa in kuntum maradha aw ala safarin. Jika kita ada yang sakit, panas, demam, enggak boleh kena air misalnya. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan kemudian tidak menemukan air. Ya tak? Padahal kita dalam kondisi hadas, ya tak? Atau menyentuh perempuan, wudunya batal, ya tak? Nah, yang seperti itu boleh namanya tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kemudian dengan debu tadi membasuh yang namanya wajah sama tangan. Tayamum yang dibasuh cuma dua kan? Wajah sama tangan. Wajah beri debu, basuhkan ke wajah, beri debu lagi, basuhkan ke tangan. Cuma wajah sama tangan. Jadi ini adalah cara Islam yang dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya kita bisa bersih. Jadi mau sholat aja itu diatur ketentuannya detail sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana Ustaz? Oh, kalau yang wajib tadi cuma 4. Tadi 4, yang butuh yang wajib 4 apa lagi? Pertama membasuh. Yang kedua tangan sampai. Yang ketiga mengusap. Yang keempat ya, itu yang wajib, itu yang 4 ini nggak boleh ditinggalkan. Ya. Yang 4 ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau airnya sedikit, yang lain-lainnya boleh ditinggalkan. Yang 4 ini jangan ditinggalkan. Kemudian apa saja sih sebenarnya urutan dari wudu dari awal sampai akhir termasuk yang sunnah? Banyak hadis dari Salam yang menjelaskan terkait dengan ini, ya toh? Sehingga kita bisa ambil salah satunya. Salah satunya adalah wudu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Suatu ketika pembantunya Utsman yang namanya Hamran maula Utsman akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, dia datang dengan wudu, fatawadda, kemudian Utsman ini wudu, faghsala kaffaihi thalatha marrat, dia pertama membasuh kedua telapak tangan itu 3 kali. Jadi ketika wudu yang pertama dilakukan adalah membasuh telapak tangan 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Air dibasuh bersih tangannya. Jadi yang habis pegang tanah, pegang apa namanya, yang macam-macam tuh, pegang makanan segala macam, benar itu wudunya. Basuh telapak tangan. Thumma madmadha wastathara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian setelah dia mengambil tangannya itu dibersihkan, dia ngambil air dimasukkan ke dalam mulut, kumur. Nah, kumur 3 kali. Dikeluarkan lagi air. Pertama basuh tangan, kedua kumur. Kumur itu sekaligus dimasukkan air ke dalam hidung. Jadi hidungnya juga dibersihkan. Ini hukumnya juga sunnah. Biar ingusnya hilang, bebesnya hilang. Masih ada yang masih ingusan? Ya tak? Air. Nah, setelah itu baru membasuhkan
air ke wajah. Yang pertama tadi membasuh tangan. Kedua kumur-kumur sambil masukkan air ke hidung. Baru yang ketiga ke wajah. Kemudian setelah itu mencuci tangan yang kanan sampai sikut, kemudian baru yang ke kiri. Jadi kalau membasuh tangan itu dimulai dari tangan kanan, baru yang kiri. 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala. Kemudian setelah itu mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan dan membasuh kaki kiri. Nah, itu tata cara wudu yang benar. Tapi sebelum wudu, termasuk syarat-syaratnya wudu adalah diawali dengan yang namanya niat itu qasdus syai' ma'al fi'li. Qasdus itu artinya keinginan. Kita punya keinginan untuk berwudu. Ma'al fi'li disertai dengan perbuatan. Makanya niat itu ada yang berpendapat tidak perlu dilafalkan. Tapi untuk memudahkan supaya kita wudunya itu ada niatnya, ada yang menyatakan diniatkan dengan di lisan dilafalkan. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Lain nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Subhanahu. Itu kalau diniat. Kemudian setelah niat, saya ulangi, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah makanan, ambil air, masukin mulut, sekaligus hidungnya dibersihin, basuh muka, basuh tangan, kemudian basuh kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, itu wudu yang benar. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang menanya? Nih, setelah ini saya nggak ingin lihat ada yang wudunya asal-asalan. Jadi wudu airnya dilempar, bajunya basah semua. Jadi setelah ini saya ingin lihat nanti wudunya teman-teman semuanya benar. Setelah wudu, baca doa wudu. Ada yang tahu doa wudu? Yang tahu coba? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa wudu. Lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma jadikan kami termasuk hamba-Mu yang bertaubat, dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang suci. Nah, doa ini dibaca, supaya wudu kita lebih berkesan. Jangan wudu saya main-mainan, wudu air cepat-cepat temennya. Ini wudu siapa yang begitu? Jadi jangan menyakiti orang lain. Tahu sampai sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man tawadda, barang siapa yang berwudu, fa ahsana al-wudu
wudu'an, kemudian dia memperbaguskan wudunya, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa yang tadi, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Dia bisa masuk surga dari 8 pintu surga di mana saja kalau wudunya sempurna. Keren enggak kira-kira? Karena wudu itu kalau orang dijaga wudunya banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Sahabat Bilal bin Rabah itu sahabat yang menurut Rasulullah SAW itu terompahnya sudah terdengar di surga, orangnya masih hidup. Keren gak kira-kira? Sahabat Bilal bin Rabah itu terompahnya sudah terdengar di surga, tapi orangnya masih hidup. Ketika ditanya apa yang membuat dia begitu, dia menjaga wudunya. Jadi kalau kentut langsung wudu lagi. Jadi nggak harus pas sholat saja. Dia menjaga wudu. Banyak para ulama itu yang dia wudu sholat maghrib sampai subuh, wudunya masih dipakai. Karena semalaman dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau adik-adik kalau habis buang hajat, kentut segala macam, kalau bisa wudu supaya diri kita itu bersih dohirnya, bersih juga hati. Sebelum tidur nih yang saya tidur, yang bagus sebelum tidur wudu. Jadi kita pas tidur dalam kondisi suci. Jangan sebelum tidur megangin HP. Ya, HP-nya masih hidup, orangnya tidur, ada gitu. Ya, jadi wudu. Jadi supaya kita bisa bersih dalam diri. Dari semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkait wudu sudah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah wudu, langsung segera lakukan yang namanya sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Jadi tolong diperhatikan, karena banyak adik-adik yang sengaja masih meninggalkan sholat. Betul? Siapa yang masih meninggalkan sholat? Itu jujur aja, nggak apa-apa. Ya, kita tolong perhatikan. Kedudukan sholat di dalam Islam itu penting sekali. Saya ulangi, kedudukan sholat di dalam Islam itu penting sekali. Makanya tadi saya sampaikan di muka, sampai pertama sebelum sholat itu sudah ada aturan yang harus dilaksanakan. Wudu, membersihkan badan, membersihkan pakaian, tempatnya harus bersih, segala macam. Apa yang membuat sholat ini begitu penting? Apa sih sebenarnya kedudukan sholat? Sholat itu sepertinya penting sekali, tetapi kenapa banyak umat Islam yang mengabaikan sholat? Sholat itu adalah pokok, sesuatu yang pokok di dalam Islam, dan dia termasuk dari tiang agama. Saya ulangi, sholat itu adalah sesuatu yang pokok di dalam Islam, dan dia termasuk tiang agama. Rasul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Perkara yang penting di dalam Islam dan dia termasuk tiangnya itu adalah sholat. Jadi sholat ini adalah tiang Islam. Jadi kalau diibaratkan bangunan rumah, tahu rumah? Ya, rumah itu kalau dibangun, kalau mau bangun itu harus ada tiangnya. Rumah kalau nggak ada tiangnya, kira-kira rumahnya bisa berdiri nggak? Nah,
termasuk Islam. Islam ini kita bisa berdiri Islamnya seperti bangunan kalau ada tiangnya, dan tiang penyangganya itu adalah pondasinya itu adalah syahadat.